Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Afriani. Saya guru BK di SMP Negeri 3 Pangkal Pinang sebagai guru bimbingan dan konseling. SMP Negeri 3 Pangkal Pinang merupakan salah satu sekolah negeri yang berada di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. SMP Negeri 3 Pangkal Pinang memiliki 24 rombongan belajar dengan jumlah sebanyak 896 murid. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan suatu hal yang sangat penting. Berdasarkan hasil asesmen AKPD pada kelas 7, 8, dan 9, yang memerlukan bimbingan kelompok adalah 186 orang dan hasil analisis masalah pada kelas 7 di bidang pribadi sebanyak 36,22%, kelas 8 sebanyak 25%, dan kelas 9 sebanyak 35,04%. Salah satu indikator masalahnya adalah tentang bagaimana peran diri sebagai remaja dan perannya. Nah, tekanan teman sebaya adalah situasi dan kondisi di mana seorang remaja merasa tertekan atau merasa dirinya harus melakukan sesuatu di luar keinginannya. Pentingnya melakukan praktik baik ini adalah agar remaja dapat mengatasi dan menghadapi bagaimana cara menghadapi tekanan teman sebaya yang negatif. Jika mereka berhasil melakukannya, maka itu akan berpengaruh pada proses pembelajarannya. Mereka akan lebih senang di sekolah, lebih fokus dalam pelajaran, dan lebih riang dan gembira. Bimbingan kelompok berdiferensiasi adalah layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Teknik yang digunakan adalah teknik permainan peran untuk mengatasi tekanan teman sebaya. Ada 5 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bimbingan kelompok ini. Yang pertama, memperkenalkan teman sebaya. Yang kedua, menceritakan tekanan teman sebaya. Yang ketiga, mengambil keputusan. Yang keempat, latihan mengatakan tidak atau asertif. Yang kelima, menolak ajakan teman. Semuanya akan dilakukan dalam permainan peran dan diskusi. Bagaimana rasanya mendapat tekanan dari teman? Yang kedua, kegiatan ini akan membuat kalian lebih peka terhadap berbagai tekanan. Caranya adalah, jadi di sini tekanan teman sebaya akan selalu ada dan tidak dapat dihindari oleh peserta didik. Apabila bentuknya adalah negatif, maka akan memberikan dampak negatif. Ketika teman saya misalnya menjadi oleh karena itu, latihan asertif sangat diperlukan bagi siswa agar mereka dapat menolak tekanan teman sebaya sehingga itu tidak menjadi bumerang bagi hidup mereka. Kamu mau nggak ngambil? Metode yang kamu lakukan menolak dengan apa? Iya, terima kasih. Nah, di sini mereka melakukan role playing yang pertama. Setelah melakukan peran masing-masing, maka mereka akan kembali ke kelompok besar untuk berdiskusi secara terbuka mengenai peran yang dilakukan dan apa perasaan setelah melakukan hal tersebut. Tahap demi tahap kegiatan sudah dilakukan hingga pada akhirnya sampai pada kegiatan terakhir, yaitu membuat dialog dan memainkan peran atas dialog tersebut. Dalam hal ini, siswa harus bersungguh-sungguh memainkan perannya. Coba libur banyak tugas udah kelas 9 kelas 9 Aku lolos ada duit. Duh, nanti dulu lah. Cemen lang. Ini enggak malam ini pergi terang gua. Tapi perginya agak larut sih. deh Ayolah, seru banget tahu. lu aja Ayo coba dulu ah. enggak Siswa harus bersikap asertif atau berkata tidak agar tidak terbujuk dalam rayuan temannya. gak mau kamu tahu nggak kalau perbuatan kayak gitu perbuatan dosa coba sedikit bisa bikin pikiran kamu tenang. Ini emang kira kalian gitu kali ya nggak aku nggak mau ayo coba dikit apa sih ini banyak nggak mau dikit Kayak kompor kok. Ya, Oh, yang asap-asap tuh. terus apa Yuk, ada ini. Ada ini. enggak. Ngapa enggak? Enggak lah. Jadilah. Enggak aku tengah
Lu takut kena bermasalah. Dia curang. Yo, man. Tidak, lu Saya rasa sendiri. curang lah. Setelah itu, anggota kelompok kembali ke kelompok besar untuk melakukan diskusi dan membagikan pengalamannya selama berperan sebagai pembujuk ataupun yang dibujuk. Dia juga mikirin akibatnya apa nanti. Terus karena kita mikir dia teman kita, bestie kita, ya udah kita lakukan itu dengan didekat, ya. Jadi ini mengucapkan terima kasih kepada semua orang anak ibu yang seperti ini. Ya. Semoga nanti ya ini tidak hanya karena ada ibu, tapi kalian juga bisa loh berkelompok sendiri, buat kelompok sendiri 6 atau 7 orang, 5 orang. Boleh melakukan Guru BK sebagai pemimpin kelompok menyampaikan pesan kepada anggota kelompok agar dapat melakukan bimbingan kelompok itu secara mandiri walaupun tanpa ada guru BK atau guru lain di dalamnya. Di akhir sesi, anggota kelompok melakukan refleksi. Dan saya juga bisa bersosialisasi dengan teman-teman saya, dan saya juga bisa mengetahui tentang penolakan kata tidak. Saya merasa senang karena bisa berkumpul dengan teman-teman, dan dari kegiatan ini juga saya dapat mengambil pelajaran, yaitu cara bijak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari negatif. Haringgi. Di sini saya mendapatkan pengalaman tentang berinteraksi dengan teman yang walaupun berbeda kelas, serta dapat mengetahui bagaimana cara menolaknya, dan cara menolaknya pun sangat banyak. Setelah tahap demi tahap dilakukan dan semua anggota kelompok melakukan refleksi, maka tiba saatnya melakukan tahap pengakhiran bimbingan kelompok. Jadi bersama ini kita kunci dengan menjaga nafas mendalam. Sayonara. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka masing-masing, ya. Jadi kalau ada tutor teman sebaya seperti ini, mungkin siswa SMP 3 Pangkal Pinang ini yang berjumlah 896, minimal ada yang mengungkapkan, ya, tekanan-tekanan baik itu masalah keluarga, masalah teman, masalah dengan orang tua, masalah dengan guru mungkin akan terungkap. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan bisa mengurangi tekanan atau stres yang dialami oleh siswa SMP Negeri 3 Pangkal Pinang. Terima kasih. Berangkat dari keresahan dan kebutuhan peserta didik, rekan saya mengambil tema mengatasi tekanan negatif dari teman sebaya, dan itu menurut saya sudah sangat tepat sasaran karena itu dibutuhkan sekali di SMP Negeri 3. Karena hal tersebut bisa memberikan dampak yang buruk terhadap kesehatan mental peserta didik, di mana hal tersebut juga dapat mempengaruhi menurunnya performa belajar si peserta didik ini. Dan menurut saya layanan bimbingan kelompok yang sudah dilakukan oleh Bu Nina itu sudah sangat baik sekali, ya, karena siswa kami mampu mengatasi tekanan dan mereka dapat meluapkan emosi mereka yang sudah pernah mereka rasakan di lingkungan teman sebayanya. Dan harapan saya layanan bimbingan kelompok yang sudah dilakukan ini dapat dilakukan secara berkala agar siswa kami dapat berkembang dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari praktik baik yang sudah saya lakukan ini, saya harap dapat menginspirasi guru-guru BK yang ada di sekolah saya, juga guru-guru BK di sekolah lainnya yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kemudian saya berharap juga siswa-siswi SMP 3 dapat melakukannya di antara teman sebaya. Dalam hal ini mereka bisa menerapkannya di ekstrakurikuler PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja yang ada di sekolah. Guru BK adalah sahabat siswa. Mari kita berjuang bersama menuju masa depan yang gemilang. Salam dan bahagia.